Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erliana dari kelas R7C. Saya akan menyampaikan materi tentang referencing style menggunakan metode Harvard, APA, MLA, dan Vancouver. Dan materi yang kedua adalah etika dalam hubungannya dengan publikasi. Berikut pemaparan materinya. Yang pertama, pengertian referensi. Referensi merupakan bentuk pemberitahuan mengenai sumber informasi dan ide yang digunakan dalam sebuah tulisan ilmiah, baik itu berupa esai ataupun laporan. Ketika seseorang mencari berbagai informasi untuk digunakan dalam tulisan akademisnya, maka orang tersebut diharuskan untuk mencantumkan sumber-sumber informasi yang telah didapatkannya. Keberadaan referensi pada tulisan ilmiah merupakan sebuah keharusan dalam karya ilmiah. Referensi merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia akademis. Seorang akademisi tentunya tidak dapat dipisahkan dari buku, jurnal, artikel, dan makalah. Tidak terlalu mengherankan bila seorang akademisi memiliki referensi dengan jumlah hampir satu ruangan kerja bahkan lebih. Menurut Handoko, tahun 2016. Tujuan menggunakan referensi. Dalam kehidupan akademis, seorang pelajar ataupun mahasiswa akan melakukan pengkajian terhadap berbagai macam bacaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemikiran-pemikiran yang ada ataupun untuk mengetahui pendapat-pendapat terkini mengenai sebuah topik pembahasan. Informasi yang didapatkan dari hasil membaca tersebut dapat digunakan oleh sang penulis untuk mendukung argumentasi dalam tulisan ilmiahnya. Dengan mereferensikan sumber informasi seorang pelajar atau mahasiswa, menghindari tuduhan plagiat dalam suatu karya ilmiah yang kita buat dengan mencantumkan pemikiran ataupun karya orang lain yang seakan-akan berasal dari hasil kerja penulis itu sendiri. Metode Harvard Style. Dalam sistem penulisan referensi Harvard, kutipan singkat terhadap sumber yang ditulis dalam kurung di dalam suatu artikel, dan kutipan lengkapnya dikumpulkan dalam urutan abjad di bawah judul, referensi, daftar rujukan, atau daftar acuan. Di bagian akhir, kutipan di dalam teks ditempatkan di dalam kurung setelah kalimat atau bagiannya diikuti tahun penerbitan, seperti Smith 2005, dan nomor halaman bila diperlukan. Dalam kurung Smith 2005, H.1 atau dalam kurung Smith 2005.21. Kemudian dalam bagian referensi, kutipan lengkap diberikan sebagai contoh di bawah. Smith, John, dalam kurung 2005, flying nicely together, St, Petersburg, FL, dalam kurung USA, 2 Wikipedia Foundation. Menggunakan metode APA Style. APA sendiri menggunakan kependekan dari American Psychological Association, sehingga APA Style menggunakan salah satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Beberapa ciri gaya penulisan sitiran dari APA Style adalah: daftar pustaka diurutkan secara alfabet berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, apabila ada penulis sama dengan dalam daftar pustaka, ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Yang keempat, bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Berikut adalah contoh bentuk penulisan daftar pustaka berdasarkan APA Style untuk sumber informasi. Di sini ada jenis sumber, kutipan atau catatan dalam teks, dan contoh penulisan daftar pustaka. Jenis sumber, jika jenis sumber tersebut adalah jurnal online,
memiliki kutipan, nama penulis, dalam kurung tahun, titik judul artikel, titik nama jurnal, titik volume, titik halaman, titik doi, titik 2, sekian, titik sekian, titik. Contohnya ada di bawah ini. Nama penulis Kim, Marusmonov, dan Lee. Tahun 2010, judul artikel An Empirical Examination of Factors Influencing the Intention to Use Mobile Payment, Computers in Human Behavior, volume 26, dengan link di bawah ini. Berikut adalah sumber majalah online. Teknik penulisannya adalah penulis, titik dalam kurung tahun, koma bulan, tanggal, titik judul artikel, titik nama majalah, titik diakses dari URL, alamat dari email sumber tersebut. Seperti contoh di bawah ini. Yang ketiga ada surat kabar online. Teknik penulisannya adalah penulis, titik dalam kurung tahun, koma bulan, tanggal, titik judul artikel, titik nama surat kabar, titik diakses dari URL mana. Dengan contoh di bawah ini. Berikut adalah sumber buku. Menggunakan penulisan penulis, titik dalam kurung tahun, titik judul buku, dalam kurung edisi, tempat terbit, titik 2 penerbit. Sebagai contoh di bawah ini. Ada juga buku tanpa pengarang. Menggunakan judul buku, dalam kurung edisi, titik dalam kurung tahun, titik tempat, titik 2 penerbit. Sebagai contoh di bawah ini. Berikut dari sumber buku online. Cara penulisannya adalah penulis, titik dalam kurung tahun, titik judul buku, dalam kurung edisi, titik tempat, titik 2 penerbit, titik diakses dari URL. Sebagai contoh di bawah ini. Berikut juga ada sumber dari disertasi tesis online ensiklopedia, dan publikasi pemerintah online. Dengan jenis yang berbeda-beda. Seperti contoh di sebelah kanan ini. Berikut juga jenis sumber dari dokumen dari situs universitas atau bagan. Dengan teknik penulisan penulis, titik dalam kurung tahun, titik judul dokumen online, titik diakses dari nama institut, koma judul web, koma URL. Ada juga situs blog dengan menulis penulis, titik dalam kurung tahun, koma tanggal, titik judul artikel atau blog, titik pesan pada URL. Di sini juga ada web profesional. Cara penulisannya adalah penulis, titik dalam kurung tahun, titik judul dokumen online, titik diakses tanggal, koma dari URL. Seperti contoh di bawah ini. Sumber database juga menggunakan metode yang sama. Situs web tanpa informasi spesifik dokumen hanya menyantumkan link dari web tersebut. Berikutnya adalah
Metode MLS Style. MLS Style kependekan dari Modern Language Association. MLS Style untuk sumber-sumber penelitian. Model MLS Style dirancang sangat sederhana untuk mempermudah penulisan dalam pengutipan. MLS Style banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang bahasa Inggris dan humanities. Beberapa ciri dan gaya penulisan MLS Style. Yang pertama, nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di depan. Yang kedua, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Yang ketiga, kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor kutipan halaman akhir. Yang keempat, pada beberapa media tertentu ditambahkan informasi jenis media dan format, misal cetak, online, web, dan lain-lain. Yang kelima, pada sumber online mencakup menampilkan tanggal bulan dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Berikut ini adalah contoh bentuk penulisan daftar pustaka berdasarkan MLS Style untuk sumber informasi. Jadi sumber dari buku. Di sini juga ada kutipan atau catatan dalam teks. Di sini ada daftar pustaka atau metode cara menuliskan daftar pustakanya. Sebagai contoh, nama akhir penulis, nama depan, titik judul, titik tempat terbit, titik 2 penerbit, tahun terbit. Seperti contoh di bawah ini. Partini, titik bias gender dalam birokrasi, titik edisi kedua, titik Yogyakarta, titik 2 penerbit Tiara Wacana, 2013, titik. Jika nama penulisnya ada 2 sebagai contoh di bawah ini. Nama akhir penulis 1, nama depan dan nama depan penulis 2, nama akhir, titik 2 judul, titik tempat terbit, titik 2 penerbit, tahun terbit. Contoh Kaplan, David dan Robert A, titik Manners Teori Budaya, titik Yogyakarta, titik 2 Pustaka, Pelajar, tahun 2002, titik. Di sini ada sumber dari jurnal. Teknik penulisannya adalah nama akhir penulis 1, nama depan dan nama depan penulis 2, nama akhir. Menggunakan tanda kutip 2, judul artikel, titik judul jurnal, titik volume, titik isu dalam kurung tahun, titik 2 halaman seperti contoh di bawah ini. Artikel surat kabar cetak dan online. Pada contoh di bawah ini, nama akhir penulis, nama depan, titik di dalam tanda kutip 2 judul artikel, titik judul surat kabar, titik tanggal bulan tahun publikasi, nomor halaman, titik sebagai contoh di bawah ini. Dari sumber publikasi pemerintah. Menggunakan provinsi, DIY atau kepanjangannya Daerah Istimewa Yogyakarta, titik Pemda Prov, titik DIY, titik laporan tahunan pertumbuhan ekonomi daerah DIY 2012, titik Yogyakarta, titik 2 Pemda DIY, 2013, titik cetak, titik. Sumber peraturan atau hasil publikasi parlemen. Cara penulisannya jurisdiksi, titik nomor seri, titik 2 judul, titik tempat terbit penerbit, tahun. Seperti contoh di bawah ini. Hasil konferensi seminar. Caranya, nama akhir penulis, nama depan, titik dalam kutip 2
judul, paper atau makalah, titik judul proceeding, titik tempat terbit, titik 2 penerbit, koma tahun terbit, titik halaman, titik format. Atau bersumber dari film, caranya hanya nama film Naga Bonar, titik sutradara, titik Deddy Mizwar, titik tahun 2010, titik DVD, titik sinema utama, koma tahun 2011. Atau CD-ROM, sebagai contoh di bawah ini. Menggunakan metode ini, Einstein, Albert, titik Encyclopedia Britannica Online, titik Encyclopedia Britannica, 2009, titik web, titik 20 Mei 2013. Bersumber dari jurnal online. Caranya adalah nama akhir penulis 1, nama depan dan nama depan penulis 2, nama akhir titik dalam kutip 2 judul artikel, titik judul jurnal, titik volume, titik issue dalam kurung tahun, titik 2 nomor halaman, titik database, titik web, titik tanggal bulan tahun diakses. Bersumber dari buku online, sama seperti metode dalam jurnal online. Menggunakan metode Vancouver Style. Vancouver merupakan sistem yang sering digunakan dalam berbagai jurnal ilmiah atau publikasi akademik. Sistem ini umumnya digunakan author number system. Karena sistemnya merujuk menggunakan angka, nama Vancouver diambil karena sistem ini menggunakan hasil dari pertemuan yang dilaksanakan di Vancouver, British Columbia, Kanada pada tahun 1979. Vancouver lebih populer digunakan di jurnal kedokteran karena tidak terlalu banyak menggunakan tempat, karena hanya perlu menuliskan angka tanpa nama dan tahun. Sebagai contoh di bawah sini. Berikut ini adalah contoh bentuk penulisan daftar pustaka berdasarkan Vancouver Style untuk sumber informasi. Pengarang atau pemilik ditaruh di paling kiri, di sebelah sini, titik judul buku, titik edisi, titik pengarang atau pemilik kedua, titik tempat publikasi, titik 2 penerbit, koma tahun publikasi, titik lokasi halaman. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu etika dalam hubungannya dengan publikasi. Pernyataan etika publikasi ilmiah ini merupakan pernyataan kode etik semua pihak yang terlibat dalam proses publikasi jurnal ilmiah ini, yaitu pengelola, editor, mitra bestari, dan penulis. Etika publikasi ilmiah menjunjung 3 nilai etika dalam publikasi, yaitu kenetralan, yakni bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi, keadilan, yakni membiarkan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang atau penulis, dan kejujuran, yakni bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab pengelola jurnal. Yang pertama, menentukan nama jurnal, lingkup keilmuan berkala, dan akreditasi apabila diperlukan. Yang kedua, menentukan keanggotaan Dewan Editor. Yang ketiga, mendefinisikan hubungan antara penerbit, editor, mitra bestari, dan pihak lain dalam suatu kontrak. Yang keempat, menghargai hal-hal yang bersifat rahasia
baik untuk peneliti yang berkontribusi, pengarang atau penulis, editor maupun mitra bestari. Yang kelima, menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Yang keenam, melakukan telaah kebijakan jurnal dan menyampaikan kepada pengarang atau penulis, dewan editor, mitra bestari, dan pembaca. Yang ketujuh, membuat panduan kode berperilaku bagi editor dan mitra bestari. Yang ke-8, mempublikasi jurnal secara teratur. Yang ke-9, menjamin ketersediaan sumber dana untuk keberlanjutan penerbit jurnal. Yang ke-10, membangun jaringan kerja sama dengan pemasaran. Yang ke-11, mempersiapkan perizinan dan aspek legalitas lainnya.